Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Aku Akuntan. Kali ini kita akan membahas tentang UKK akuntansi untuk spreadsheet soal kedua, yaitu adalah laporan keuangan penginapan hotel internasional. Di sini saya sudah mengerjakan semua. Jadi mulai kamar kelas atau kelas kamar, kemudian tarif, tanggal datang, tanggal pergi, lama nginap, kemudian tagihan, ada potongan pajak, potongan atau diskon, kemudian total bayar. Nah, semua ini semuanya ada di bawah, bagian bawah ini. Ini adalah yang harus kita kerjakan: kelas, tarif, lama menginap, tagihan, pajak, kemudian potongan, kemudian total bayar. Silakan dipersiapkan buku dan catatannya, atau bisa langsung dipraktekkan di spreadsheet masing-masing. Untuk mengisi kelas kamar diperoleh berdasarkan tabel data. Tabel data yang dimaksud adalah ini. Ini adalah tabel datanya, di mana kode kamar adalah terdiri dari 3 karakter huruf. Jadi kalau di sini ada kode karakter huruf dan kombinasi angka. Kita coba di sini kelas kamar. Kita gunakan rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP, kemudian buka kurung, kita pilih kita gunakan left. Kuncinya ada di kolom kode kamar, yaitu 3 angka. Jadi ini A5, kita ketikkan angka 3 karena kita ambil 3 karakter di paling kiri. Lalu kita pilih range atau tabel datanya, kita range. Ini kita kunci dengan menggunakan tanda string seperti ini, tanda string. Jadi ini ketika kita kunci dengan menggunakan tanda string absolute, dia ketika di copy ke bawah tidak akan berpindah ke tabel lainnya. Kemudian kita pilih 4, kita masukkan 4, ini artinya adalah kolom keempat, 1, 2, 3, 4. Jadi kelas kamar kita isi seperti ini. Lalu pilihannya adalah false, jadi tidak ada jawaban lain selain ini. Setelah kita ketikkan seperti ini, kita tinggal copy paste dari atas ke bawah seperti ini, kita tarik, lalu cocokkan antara kelas kamar dengan kode kamar apakah sudah benar. Eco adalah ekonomi, lux adalah mewah, seperti ini ya. Lalu yang selanjutnya kita tentukan tarif per hari. Tarif per hari diperoleh berdasarkan tabel data dengan klasifikasi single dan double. Jadi angka 1 ini menunjukkan adalah single, angka 2 menunjukkan double. Angka single berdasarkan tabel single, kemudian double berdasarkan tabel double. Ini kita gunakan fungsi if, kemudian kita pakai value karena yang kita gunakan angka, kemudian pilih right paling kanan, ini angka 1. Jika A5 adalah 1, maka sama dengan 1. Nih. Kemudian kita gunakan VLOOKUP-nya, kita gunakan ini kode kamarnya sama seperti yang kelas kamar tadi. Kita tentukan 3 karakter paling kiri, 3 angka, kemudian kita masukkan tabel datanya di absolute atau di string lagi. Pilihannya adalah 2. Jadi jika jawabannya right paling kanan 1 karakter adalah 1, maka jawabannya adalah tabel 2. Nih, tabel kolom 2 ini. Nah, jika jawabannya salah, VLOOKUP ini, jadi 3 karakter ini
maka jawabannya adalah kolom ketiga. Ini seperti ini. Enter. Sama, tinggal kita copy ke bawah saja, kita tarik. Kita bisa cek EXC atau eksklusif 2 atau double, harusnya harganya adalah 650. Nah ini ya, sudah benar 650. Ini mewah loop 1 800, betul seperti itu. Kita lanjutkan ke tanggal datang. Oke, tanggal datang ini sudah ditentukan, jadi sudah ada di soal. Kemudian tanggal perginya juga sudah ada di soal. Lama menginap sebetulnya mudah, tinggal kita mengurangkan antara tanggal pergi dengan tanggal datang. Jadi F5 dikurangi E5, lalu kita tambahkan kata hari. Jadi kita gunakan dan ini. Seperti itu. Kalau misalnya gini, hari kita rubah menjadi tanggal misalnya, maka nanti yang muncul tanggal. Nah, seperti ini. Nah, ya. Jadi untuk menambahkan kata di akhir penambahan atau pengurangan ini bisa menggunakan tanda dan, kemudian tanda petik 2. Ini jawabannya. Lalu tagihan. Tagihan berasal dari tarif per hari dikali lama menginap. Tarif per hari, ini tarif per hari dikalikan lama menginap. Berarti modal ya. D dikalikan G. D dikalikan G. Nah, seperti ini. Ketika G ada tambahan kata, maka dia tidak akan bisa. Misalnya kita rubah, misalnya tarif dikalikan G, dia akan value karena di sini sudah terdapat karakter huruf. Untuk format angka tidak dapat menggunakan ini, makanya kita gunakan tarif dikali buka kurung ini tanggal pergi dikurangi tanggal datang, seperti ini. Ini kita rubah pakai accounting. Sama, ini tinggal kita copy aja ke bawah seperti itu. Kemudian pajak diperoleh dari jenis kamar. Jika dia single maka pajaknya 5%, jika double maka pajaknya 10%. Karena jika, maka kita gunakan if right A5, ini kode 1. Jika single maka H5 atau tagihan dikalikan 5%. Tapi jika bukan satu jawabannya, atau jika salah, atau jika jawabannya adalah 2 atau double, maka H5 dikalikan 10%. Seperti ini. Tinggal digeret. Ya, seperti itu. Potongan. Bila lama menginap lebih dari 10 hari, maka potongan 5% dari tagihan. Jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka potongan 3% dari tagihan. Selain itu, maka tidak memperoleh potongan. Berarti minimal dia akan menerima potongan adalah 6 hari. Jadi di bawah 6 hari tidak mendapatkan potongan. If, jadi harinya adalah if, ini F dikurangi E, jika lebih besar dari 10 maka dia mendapatkan 5%. Jika F5 dikurangi 5 sama dengan atau lebih besar sama dengan
6, karena tadi minimal 6, maka H5 dikali 3%. H5 adalah tagihan. Nah, sisanya jika di bawah 6%, di bawah 6 hari, maka 0. Ya, jawabannya. Kita cek. Ini yang 0 berarti 4 hari, 3 hari, 5 hari, 2 hari, dan 3 hari. Sedangkan 11 hari dan 13 hari mendapatkan potongan 5%. Jadi tambahan diskonnya adalah 5%. Terakhir untuk total bayar. Total bayar adalah rumuskan bagaimana seharusnya total bayar. Berarti total bayar adalah tagihan ditambah pajak dikurangi potongan. Ya. Tagihan H5 ditambah I5 dikurangi J5. Seperti ini. Nah, tinggal di copy. Mudah bukan?